oleh nasihat Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Songon parohaon ni Kristus Yesus ma parohaon muna. Bapak, Ibu, saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak kita lihat, banyak kita baca di media sosial satu sebutan yang sering disebut self-love, yaitu suatu gambaran mencintai diri sendiri, memperhatikan diri sendiri. Itulah salah satu fenomena akhir-akhir ini di mana seseorang cenderung untuk memahami dirinya sendiri, untuk mencintai dirinya sendiri, untuk peduli dengan dirinya sendiri. Itulah yang kita katakan lebih cenderung egoisme, yang hanya mementingkan diri sendiri. Membangun kebersamaan tidak persoalan yang rumit. Membangun persatuan, kesamaan adalah hal yang mudah. Tetapi menjaga, merawat, memelihara kebersamaan itu, memelihara persatuan itu, baru berbicara hal-hal yang sulit. Alasannya sangat sederhana. Seperti tadi yang kita katakan, bahwa banyak manusia yang sudah individualis. Itu yang kita katakan self-love tadi, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yaitu egoisme. Mari kita lihat realita sosial di mana dalam komunitas-komunitas orang-orang percaya ada banyak gap, ada banyak tembok, ada banyak jurang yang memisahkan. Apakah itu karena status sosial? Apakah itu karena harga diri? Maka terbentuklah kelompok-kelompok dalam relasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus dalam renungan kita hari ini mau mengajak kita hidup secara rukun, mengajak kita untuk hidup bersama. Tujuannya agar tercipta keharmonisan, agar tercipta kemajemukan. Karena kebersamaan
merupakan suatu kekuatan yang luar biasa untuk menjaga, merawat tatanan kehidupan. Sehingga akan tercipta relasi sosial yang baik. Paulus mengajak kita mencermin dari Yesus Kristus, meniru Yesus Kristus, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bisa kita lihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus dalam kesehariannya. Dia mampu menembus batas, dia mampu menembus tembok, dia mampu menembus jurang, yaitu menembus relasi sosial, menembus budaya untuk mempersatukan umat manusia. Dia memelihara kebersamaan. Itu doa Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi satu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, satu pikiran, satu perasaan perlu kita lakukan dengan beberapa hal yang tadi dikatakan mengacu kepada Kristus, yaitu rendah hati. Orang yang rendah hatilah yang mampu menghargai orang lain. Hanya orang yang rendah hatilah yang mampu berpikir sama dengan Kristus. Lalu yang kedua, membangun kebersamaan itu, yaitu sikap yang saling menghargai. Menghargai seseorang sama halnya menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dan itulah yang harus kita lakukan, yaitu mengutamakan orang lain. Artinya mengutamakan orang lain itu menganggap orang lain lebih penting, lebih utama dari diri kita. Maka kita harus mampu keluar dari egoisme untuk membangun kebersamaan, yaitu sikap menghargai. Sikap menghargai ini bisa kita realisasikan kalau kita berempati bagi orang lain. Kita tahu bagaimana orang lain. Nah, ini yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukan, menaruh pikiran, perasaan sama seperti Yesus. Bagaimana Yesus dengan rendah hati datang menghampiri manusia untuk menolong, untuk memerdekakan, untuk menyelamatkan. Maka tugas kita sebagai orang percaya adalah untuk mencari, menemukan saudara-saudara kita, sehingga kita bisa hidup makmur. Kita bisa memelihara kemajemukan bagi semua orang, di mana kita tinggal, di mana kita berada, walaupun berbeda suku, berbeda agama, tapi kita mampu membangun kebersamaan, sehati, sepikir, sepenanggungan, seperasaan dalam segala hal. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami, mendidik kami melalui firman-Mu, agar kami dapat hidup sehati, sepikir, seperasaan dengan semua orang. Ajar kami Bapa meneladani anak-Mu Yesus Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami juga tidak hanya berpikir untuk diri kami, tapi kami juga mampu menciptakan, memelihara kemajemukan. Kami mampu bersahabat bagi semua orang dimanapun kami tinggal,
dimanapun kami bekerja, kami dapat hidup bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudusnya, itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dan tiru Yesus Tuhanmu yang telah menebusmu, yang mati bangkit